Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sekaligus konfigurasi interVLAN routing Cisco Packet Tracer. Oke, sebelum kita konfigurasi, kita harus tahu dulu nih interVLAN routing itu apa sih gitu. Tujuan utama dari routing antar virtualan atau VLAN adalah meneruskan traffic dari antar VLAN, artinya menghubungkan dua buah VLAN yang berbeda nomor ID-nya ya. Sebagaimana kita tahu jika VLAN membagi sebuah jaringan menjadi beberapa segmen dan broadcast domain, di mana paket data tidak akan diteruskan ke VLAN yang bukan tujuannya. Nah, untuk interVLAN routing ini ya, satu VLAN adalah satu broadcast domain, sehingga satu buah komputer di sebuah VLAN tidak dapat terkoneksi dengan komputer yang berbeda VLAN. Artinya, agar komputer yang berbeda VLAN dapat terkoneksi, maka dibutuhkan perangkat layer 3, yaitu router. Router yang digunakan harus bisa dibuat trunking ke switch dan interface-nya harus bisa dibuat sub interface, juga mendukung enkapsulasi YSL serta .1 key. InterVLAN routing adalah proses memformat traffic network dari satu VLAN ke VLAN lain menggunakan router. Jadi VLAN diasosiasikan dengan IP subnet yang unik pada network. Oke, di sini saya udah buat topologinya ya untuk interVLAN routing. Ada satu buah router, satu device switch. Nantinya ini yang bakalan dikonfigurasi VLAN, switch manageable. Kemudian di sini saya kasih server ya untuk di data center. Sebenarnya sama aja mau PC desktop atau server, terserah kalian. Jadi di sini VLAN 10 server. Nanti saya konfigurasinya IP-nya secara statik. Kemudian VLAN 20 itu kantor, sama konfigurasinya secara statik. IP-nya menggunakan IP kelas C 192.168.20.1. Kemudian di VLAN 30 itu nanti TU. Sama nanti konfigurasi IP-nya statik. Lanjutnya ada lab jaringan. Nah, lab jaringan ini nanti VLAN 40, tapi nanti konfigurasi IP-nya DHCP. Nanti bakalan konfigurasi DHCP servernya di routernya. Sama lab KKPI juga nanti kita setting DHCP servernya ya. Nanti di lab KKPI ini akan mendapat IP secara otomatis. Lab KKPI VLAN 50. Oke, baik. Pertama kita buat dulu VLAN-nya ya di switch. Ini saya singkat ya, mungkin enable. Kemudian saya mau masuk konfigurasi terminal, saya mau ubah dulu namanya. Hostname di sini jadi router nama saya, contoh. Ini mah contoh aja. Exit dulu, kemudian kita konfigurasi VLAN-nya. VLAN-nya saya mau konfigurasi di VLAN database aja biar sekalian. VLAN database VLAN 10 name lab VLAN 10 adalah server. VLAN 20 name kantor. Kemudian VLAN 30 TU. Lanjut lagi VLAN 40 lab jaringan. VLAN 50, saya kasih di sini lab KKPI. Oke, exit. Kita tampilkan dulu apakah udah terkonfigurasi VLAN name-nya. So VLAN brief. Oke, sekarang kita konfigurasi portnya ya. Kita masuk dulu konfigurasi terminal. Kemudian kita masuk ke interface-nya. Interface karena di sini satu port, jadi kita nggak usah pakai range tadi. Langsung aja fasternet interface fasternet. Jadi kalau disingkat itu INTFA 0/. Nah, kita mau konfigurasi yang ke server dulu ya, VLAN 10. Ini berarti fasternet 0/2. Ini tergantung kalian tuh nanti port connect-nya kemana, jangan sampai nanti salah konfigurasi port sama VLAN-nya tidak sesuai dengan nanti yang ada di port kalian. 0/2. Kemudian switchport mode akses, switchport akses VLAN berapa? VLAN 10.
Selanjutnya exit interface 0/3, karena 0/1 itu saya akan mau jadikan terang ya. Maksudnya di sini saya sengaja 0/1 itu yang menuju ke router. Jadi nanti ada konfigurasi terang ya, trunking VLAN. Nah, interface Fastnet 0/3 itu yang menuju ke sini ya, 0/3 TU. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 30. Exit interface 0/4 switchport mode akses. 4 berarti yang ke VLAN 20 atau kantor. Switchport akses VLAN 20. Sebenarnya langsung bisa kita langsung ke interface berbeda, tidak perlu exit dulu interface. Jadi kalau misalkan ini untuk mengatasi bingung aja, kira-kira kita di interface apa ya, jadi kan pasti ini exit dulu. Sebenarnya ini bisa langsung kita konfigurasi ke Fastnet berikutnya 0/5. 0/5 itu berarti di sini yang ke VLAN 40 ya. SW mode akses SW CC VLAN 40. Kemudian interface 0/6 ya, port 6 itu yang menuju ke sini lahir lab KKPI. Jadi kalian itu dilihat lagi nanti port yang terhubungnya itu port berapa. Jangan sampai nanti mengikuti tutorial padahal port di switch kamu tuh tidak sama dengan port yang ada di switch saya. Interface Fastnet 06 switch port mode akses switch port akses VLAN 50. Oke, kita tampilkan lagi dengan perintah komennya awalnya itu adalah do ya, so VLAN brief, tanpa kita harus exit terlebih dahulu. Oke, kita cek dulu untuk VLAN 10 benar server, terus kemudian port 2 VLAN 20 kantor, port 4 ya di sini. VLAN 20 port 4. Kemudian VLAN 30 TU port 3. VLAN 40 web jaringan port 5. Kemudian VLAN 50 lab KKPI port 6. Oke. Nah, selanjutnya kita konfigurasi terangnya dulu di interface Fastnet 0/1. Nanti kita masuk ke interface Fastnet 0/1. Nah, nanti ini yang buat link aksesnya ya, jalurnya switchport mode terang Fastnet 0/1. Nah, selanjutnya kita konfigurasi routernya. Enable konfigurasi terminal, konfigurasi terminal. Nah, di konfigurasi interVLAN routing kita connectnya itu ke Fastnet berapa nih? 0/0 ya di sini saya. Tergantung kalian lagi. Port kalian itu connectnya ke port berapa? Kalau di sini saya ke interface Fastnet 0/0. Nah, kita hidupkan dulu interface-nya di sini karena masih merah. Jadi untuk perintahnya adalah no shutdown atau no ESA bisa disingkat. Nah, kalau udah hijau begini berarti udah aktif. Kalau misalkan oranye itu berarti masih proses. Ditunggu saja. Nah, lanjut lagi kita untuk konfigurasi interVLAN routing. Kita masuk ke interface Fastnet 0/0 VLAN 10. Nah, ini bakalan kita konfigurasi interVLAN routingnya. Pertama encapsulation, kemudian .1 key, kita menggunakan protokol .1 key. Kita tandain di sini 10 aja karena VLAN 10. Kemudian kita masukin IP-nya, IP address 192.168.10.1 ya. Yang nantinya ini satu itu sebagai gateway-nya yang menuju ke server ini. Kita
kita pakai /24, jadi 255.255.255.0 subnet max-nya. Exit. Kita masuk lagi ke interface pasternet VLAN 20, berarti 0/0.20. Nah, lanjut perintahnya encapsulation, kemudian .1 key. Ini saya pakai tab untuk menyempurnakan komen ya. 20 dan IP add. Ini bisa disingkat jadi IP add ya, tanpa ketik full perintah IP address, bisa menggunakan perintah IP add 192.168.20.1 255.255.255.0. Ini sengaja saya menggunakan /24 semuanya. Exit. Kita masuk lagi ke sampai port 50 ya, sampai VLAN 50, sama seperti itu. 30 encapsulation .1 key VLAN 30. Kemudian kita masukkan IP-nya. Jadi kalau misalkan males ketik, kalian bisa keyboard up untuk history perintahnya yang tadi kalian lakukan. Ini 30, enter, exit. Kemudian pasternet 40, VLAN 40. .1 key 40, kemudian IP-nya 40.1 ya, karena VLAN 40 di sini 40.1. Saya kasih IP-nya. Exit lagi, masuk lagi ke pasternet 00/0/0.50 titik VLAN 50. Perintahnya sama, tinggal kalian ulangin saja, tapi beda nanti VLAN ID sama IP-nya untuk menandakannya. IP add 50.1. Oke. Oke, ini sudah selesai. Nah, selanjutnya dikarenakan di lab jaringan dan lab KKPI mau saya setting IP-nya itu nantinya dapat secara otomatis atau nantinya dapat secara DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi di lab jaringan dan lab KKPI kita setting dulu, kita konfigurasi DHCP servernya. Perintahnya adalah IP DHCP pool. Nah, lab jaringan ini sebenarnya buat nandain aja lab jaringan. Kemudian kita kasih networknya itu 192.168.40.0 ya. Kalau network ingat belakangnya itu adalah 0. Kemudian netmax-nya saya pakai /24. Kemudian dikasih default root-nya 192.168.40.1. Kita exit. Kita balik lagi kita buat lagi yang menuju ke lab KKPI. Lab KKPI sama networknya 192.168, berarti kalau KKPI 50.0 menggunakan subnet max /24. Oke, selanjutnya default root-nya berarti 50.1 ya gateway-nya. Kita exit. Kemudian kita tampilkan seluruh konfigurasinya, yaitu show running config ya, kalau misalkan disingkat itu show run, tapi kalau dilengkapin itu perintah itu show running config. Nah, di sini kita lihat IP DHCP pool untuk lab jaringan dengan IP 40.0 network ya, GTL 40.1, IP pool lab KKPI 50.0, default root-nya 50.1. Lanjut. Nah, ini untuk kita lihat konfigurasi intervilan-nya. Nah, ini kita cek 10.1K 10.1 udah sesuai. Untuk 20.1K 20 IP-nya sesuai.
30 ini juga 30 sesuai, 40 juga 40 sesuai, 50 sesuai. Oke. Nah, kita cek dulu IP yang kita konfigurasi secara DHCP itu di lab jaringan sama lab KPI. PC desktop IP configuration, kita pilih yang DHCP. Oke, ini IP-nya sudah dapat ya. 192.168.50.2. Gateway-nya 192.168.50.1. Karena tadi ya kita udah konfigurasi DHCP servernya di router kita. Kita sekarang lanjut, kita buat DHCP dulu. Oke. DHCP udah dapat yang di lab jaringan. Oke, udah dapat. Kita buat DHCP semua dulu. Oke. Nah, selanjutnya kita coba tes ping dari lab jaringan ke lab KPI. Kan terminal ping 192.168.50.2. Ini ping dari lab jaringan PC 13 ya, menuju ke lab KPI 50.2. Oke, berhasil ya. Berarti untuk konfigurasi routingnya atau interval routingnya udah sesuai. Selanjutnya kita masukin IP-nya dulu ini secara manual atau secara statik di TU, kantor, dan server. Pertama kita mulai dari server aja. Desktop IP, kita masukin IP-nya secara manual 92.168.10.2 karena satunya itu adalah sebagai buat gateway-nya. Kita kasih nih gateway-nya, jangan lupa karena nanti kalau nggak dipakaikan gateway nanti tidak bisa terhubung karena tidak ada alurnya, pintu keluarnya. Lanjut lagi, berarti ini 20.1 titik 2 ya, yang di kantor. Copy dulu 20.1 gateway-nya. Lanjut. Ini 20.3, gateway-nya 20.1. Lanjut lagi yang di TU, masukin IP-nya itu 30 ya, 30.3. 30.1. Lanjutnya 30.2. Sini gateway-nya 30.1. Sekarang kita coba tes ping dari server ke kantor. Ping 192.168.20.2. Oke, berhasil. Selanjutnya kita coba ping ke TU. Berarti kalau TU 30 ya, net ID yang ketiganya 30.2. Oke, berhasil juga. Nah, itu konfigurasi intervilan routing ya, dari yang kita buat di lab jaringannya juga kita buat DHCP server di routernya agar IP yang di lab jaringan di lab KPI dapat secara otomatis dengan settingan DHCP kliennya. Mungkin itu aja konfigurasi dari intervilan routing Cisco Packet Tracer. Terima kasih, semangat terus belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.